Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan tentang seorang wanita di zaman Bani Israel. Ketika beliau sedang bersama anaknya, menyusui anaknya yang masih bayi, tiba-tiba di hadapan mereka lewat seorang laki-laki dengan pakaian yang begitu mewah, dengan penampilan yang begitu gagah, mengendarai kuda yang sangat hebat. Maka si ibu tadi berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti laki-laki yang gagah ini. Tiba-tiba si anak yang tadi menyusu berhenti menyusu, dan dia melihat kepada laki-laki yang lewat. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti laki-laki yang barusan lewat. Itu kata si bayi. Tak lama berselang, ketika si ibu dan bayinya masih duduk dan si ibu menyusui anak, tiba-tiba lewat seorang budak perempuan yang dituduh oleh orang lain mencuri, yang dituduh juga sebagai seorang pezina. Maka melihat kejadian tersebut, si ibu berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al ibni mislah. Ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti budak perempuan ini yang dihina dan dilecehkan oleh orang lain. Kemudian si bayi yang sedang menyusu berhenti menyusu. Dia melihat kepada si budak perempuan. Tiba-tiba dia lagi-lagi berdoa. Kata si bayi dalam doanya, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah saya seperti budak perempuan itu. Maka si ibu heran. Herannya karena bayinya bisa berbicara. Ibunya heran karena permintaan bayinya berbeda dengan apa yang dia minta. Maka dia bertanya kepada bayinya, kenapa demikian? Dijawab oleh si bayi, adapun laki-laki yang gagah tadi, yang memakai pakaian mewah tadi, adalah seorang yang zalim, adalah seorang yang sombong, adalah seorang yang durhaka kepada Allah. Sementara si budak perempuan yang dituduh sebagai pencuri, yang dituduh sebagai penzina, dia sejatinya adalah wanita yang baik. Dia bukan pencuri, dia bukan penzina, tapi dia difitnah dan dia dizolimi. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Hadis Nabi ini mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa sesuatu yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi yang mustahil. Tidak ada yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak. Termasuk bayi-bayi yang sebelumnya mustahil untuk bicara, jika Allah sudah berkehendak, maka bayi-bayi bisa berbicara. Dan itu banyak kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bayi, dalam kisah Juret, kita juga disuguhkan kisah seorang bayi yang berbicara. Kemudian dalam Al-Quran kita menyaksikan dan membaca bagaimana Nabi Isa berbicara di waktu kecil. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, dalam surat Al-Burud, kita juga disuguhkan bagaimana seorang bayi yang masih kecil bisa berbicara kepada ibunya. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi hal yang mustahil. Dan itu banyak sekali kita temukan dalam kisah-kisah Al-Quran. Sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar logika kita bisa terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, sedikit pun beliau tidak terbakar. Nabi Yunus alaihissalam, beliau ditelan oleh ikan hiu. Tidak hanya sehari dua hari, sekian lama dalam perut ikan hiu, tapi beliau tidak meninggal di dalam perut ikan hiu. Kita juga disuguhkan oleh Al-Quran bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di saat banjir besar terjadi, di saat angin topan terjadi, beliau dengan kapal yang seadanya bisa selamat. Orang-orang yang lari ke bukit, orang-orang yang lari ke gunung justru tenggelam. Kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi hal yang mustahil. Kemudian bagi kita orang yang beriman, melihat peristiwa yang di luar nalar, peristiwa-peristiwa yang di luar logika kita, menuntut kita untuk beriman, menuntut kita untuk percaya.
Ini adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul. Apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di luar logika kita, kita wajib beriman dan wajib percaya. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya, dan itu tidak masuk ke dalam logika kita. Sebagai orang yang beriman, adab kita kepada Nabi, adab kita kepada Rasul mesti percaya dan yakin, meskipun tidak sampai tercerna oleh akal dan logika kita. Kemudian dari kisah-kisah Al-Quran dan kisah-kisah hadis, yang menarik adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa peristiwa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa sekarang, akan terjadi lagi di masa depan. Ketika kita membaca kisah tentang Fir'aun, kita akan diajarkan setiap masa ada orang yang seperti Nabi Musa, akan ada orang yang seperti Fir'aun, akan ada orang seperti Nabi Ibrahim, akan ada orang yang seperti Namrud. Kita baca lagi tentang istri Fir'aun, kita akan diajarkan setiap masa akan ada wanita baik, istri yang baik, meskipun suaminya orang yang sangat bejat. Ketika kita baca tentang istri Nabi Nuh, kita baca istri Nabi Lut, kita akan diajarkan setiap masa akan ada orang yang suaminya begitu taat, begitu baik dan begitu soleh, tapi istri-istri mereka justru begitu jahat, istri mereka sangat tidak baik. Ketika kita baca lagi misalnya tentang anak Nabi Nuh, kita diajarkan oleh Allah, setiap masa, setiap zaman akan ada seorang anak yang durhaka, padahal ayahnya adalah seorang yang taat, ayahnya adalah seorang yang soleh. Inilah yang diajarkan oleh kisah-kisah Al-Quran kepada kita, bahwa peristiwa yang kita alami, kejadian yang tampak dan kita lihat, kita bukanlah orang pertama mengalaminya dan juga bukan orang terakhir. Hal tersebut sudah pernah terjadi, dan hal tersebut akan berulang, akan terus terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis atau cerita Nabi tadi adalah bahwa apa yang tampak, apa yang terlihat oleh kita tidaklah selalu mencerminkan apa yang sebenarnya. Seorang laki-laki dalam hadis tadi begitu gagah, memiliki kuda yang hebat, memiliki pakaian yang mewah, ternyata dia adalah seorang yang zolim. Yang terlihat belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya. Seorang perempuan yang dihina, yang dilecehkan, yang dituduh, ternyata dia adalah wanita yang baik, bukan pencuri, bukan penzina, tetapi adalah di antara wali-wali Allah. Pernah di zaman Nabi SAW, ketika sahabat-sahabat sedang duduk, tiba-tiba berdiri sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tubuh beliau kurus. Ketika beliau berdiri, tiba-tiba datang angin. Terlihat betis beliau yang sangat kecil. Banyak sahabat yang senyum, yang ketawa melihat betis kecil yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu di akhirat nanti lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ini mencerminkan kepada kita, yang tampak itu bukan mencerminkan sesuatu yang sebenarnya. Mungkin di media sosial kita sering melihat pasangan suami istri memposting foto mereka bermesra-mesraan, foto mereka penuh kasih sayang. Di belakang belum tentu rumah tangga mereka penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita mungkin sering melihat seseorang yang memposting foto makanan di media sosial. Belum tentu semua yang mereka posting itu mereka bisa nikmati. Belum tentu semua yang mereka posting itu bisa mereka makan. Maka apa yang tampak itu belum tentu mencerminkan yang sebenarnya. Kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, hidup di zaman sahabat, hanya menilai dengan sesuatu yang tampak, bisa jadi kita akan salah menilai sahabat Abu Bakar. Kita baca dalam sirah, dalam sejarah, sahabat Abu Bakar itu kurus. Beliau kadang merapikan celana beliau yang melorot dengan kedua tangannya. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu dan menilai hanya berdasarkan apa yang tampak, bisa jadi kita salah menilai Abu Bakar. Bisa jadi kita akan menyepelekan beliau karena menilai dari yang tampak. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Kalau kita baca, ternyata Sayyidina Umar itu pakaian yang beliau pakai itu ada belasan tambal di baju yang beliau pakai. Kalau hanya menilai dari apa yang dilihat,
barangkali kita akan mengira sahabat Umar adalah seorang pengemis. Ketika kita berbicara tentang Umar yang bajunya ditambal, kemudian Sayyidina Umar yang celananya terkadang melorot dirapikan, bukan berarti kita menentang orang yang berpakaian rapi. Berpakaian rapi harus, tapi yang tidak boleh adalah jangan hanya menilai dari apa yang tampak. Dalam hadis tadi disebutkan penampilannya gagah tapi dia zolim. Tidak ada gunanya orang yang berpenampilan rapi tapi dia penipu. Apa gunanya berpenampilan gagah tapi dia zolim mengambil harta orang lain? Ada kisah yang menarik. Seorang suami mengajak istrinya jalan-jalan ke kebun binatang. Sesampai di tempat kera, si istri melihat kera jantan dan betina berbicara dengan mesra. Apa kata si istri? Betapa romantisnya hubungan mereka, betapa sayangnya kera jantan kepada kera betina. Terus berjalan, melihat singa jantan dan singa betina saling membelakangi, tidak sedikit pun berbicara. Apa kata si istri? Kasihan singa betina tidak mendapatkan perhatian dari singa jantan. Kemudian oleh si suami coba dilemparkan sedikit kayu untuk mengganggu singa betina. Apa yang terjadi? Singa jantan marahnya minta ampun, aumannya begitu keras, seakan-akan dia mengatakan jangan ganggu singa betina saya. Kemudian pergi ke tempat kera yang sedang bercerita tadi, coba diganggu si kera betina, sedikit pun tidak ada respon dari kera jantan. Baru sadar si istri, apa yang nampak ternyata tidak mencerminkan apa yang sebenarnya. Terakhir, pelajaran yang ingin kita sampaikan adalah dalam hidup terkadang kita sering meminta kepada Allah apa yang membahayakan kita, dan kita kadang sering lari dari sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dalam hadis tadi dilihat seorang ibu berdoa berharap anaknya seperti laki-laki yang gagah. Dia berharap berdoa sesuatu yang membahayakan. Karena laki-laki tadi ternyata seorang yang kafir, seorang yang sombong. Kalau anaknya kaya kemudian kafir kemudian sombong, pasti berbahaya baginya. Dan terkadang kita lari dari sesuatu yang bermanfaat. Dia berdoa, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti budak itu. Ternyata budak tadi adalah wanita soleha, wanita baik-baik. Maka dalam hidup kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa menerima dengan baik. Orang yang Allah uji dengan kekayaan baik bagi dia. Kalau dimiskinkan bisa jadi dia kafir. Orang yang Allah uji dengan kemiskinan baik bagi dia. Jika Allah berikan kekayaan, mungkin bisa jadi dia akan menjadi orang yang sombong. Begitu seterusnya. Kita tutup lagi dengan sebuah kisah. Jadi ada seorang di kampung, dia itu sering mengeluh keadaannya. Dia merasakan kalau kondisinya itu adalah yang paling banyak masalah di kampung. Mengadu kepada salah seorang ulama, disuruh sabar oleh si ulama, sabar, tapi dia terus mengeluh. Maka muncul sebuah ide dimiliki oleh ulama. Dia minta kepada semua orang yang ada di kampung untuk menuliskan di kertas permasalahan mereka. Diminta untuk menuliskan permasalahan berat yang mereka hadapi. Maka semua orang di kampung menuliskan permasalahan mereka di kertas. Ulama tadi memasukkannya ke dalam kotak. Maka ketika laki-laki yang suka mengeluh tadi datang, dia bertanya, kamu mengeluh dan ingin hidup kamu seperti si fulan, ingin hidup kamu seperti si fulan. Coba kamu lihat hidup si fulan. Ambil kertas ini, ambil kertas dalam kotak. Maka yang suka mengeluh dan banyak masalah tadi mengambil kertas dalam kotak. Dia baca, ternyata hidup orang masalahnya lebih berat dari dia. Saya tidak ingin seperti ini. Disuruh lagi, ambil kertas ini. Dia baca, ternyata kehidupan orang jauh lebih besar masalahnya daripada dia. Sampai semua kertas habis, dia baca, masalah orang lebih besar dari dia. Baru dia sadar dan mengatakan, kalau seperti ini, saya tidak ingin seperti orang itu, tidak ingin seperti orang itu. Saya mau menerima hidup saya. Maka kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Di saat seseorang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, semiskin apapun, dia akan menjadi orang yang paling kaya. Di saat seseorang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, meskipun dia orang paling kaya, dia akan menjadi orang yang paling miskin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.